Banyaknya aktivitas yang akan didapatkan pada suatu ruang wilayah pesisir dan laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lembongan sebagai sel-sel di pulau kecil dengan pulau induk nilai dari pulau silam, maka perlu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan kawasan kedua pulau dalam menyediakan sumber daya, adat dan budaya harus tetap dipertahankan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang akan menuju ke Pulau Nusa Manu dan Nusa Lembongan. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau kecil saat ini merupakan permasalahan yang krusial. Secara umum, pulau-pulau kecil sangat berpotensi mengalami kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lembongan merupakan pulau-pulau kecil dengan luas masing-masing sekitar 0,31 km persegi dan 0,73 km persegi. Berada di utara Pulau Seram, tidak berpenduduk, hanya ditempati oleh beberapa orang pengelola resort dan nelayan yang singgah beristirahat sebentar menunggu perjalanan pulang. Kedua pulau memiliki keunikan dari beberapa pulau yang ada di sekitarnya. Bahkan berbeda dengan kebanyakan pulau yang ada di Indonesia, bentang alam pulau yang unik menjadi modal pengembangan wisata bahari. Lokasinya terlindung karena letaknya yang berada di bagian perairan Teluk Sawai. Alkulturasi kebudayaan dari luar dan dalam kawasan pulau-pulau kecil akan terus mempengaruhi karakter sosial dan budaya masyarakat lokal. Sistem pemerintah negeri yang masih memegang aturan dan norma berdasarkan hukum adat atau petuanan negeri memberikan ciri tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut di sekitar Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lembongan. Permasalahan lingkungan merupakan isu internasional yang sedang ramai dibicarakan. Khususnya di era globalisasi, semua negara dituntut untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak demi kelestarian sumber daya alam bagi umat manusia di masa mendatang. Perubahan pada proses alami ekosistem akan mempengaruhi peran dari jasa ekosistem. Strategi pengelolaan pesisir dan laut di Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lembongan secara berkelanjutan. Setelah mengetahui kesesuaian perairan dan daya dukung kawasan yang dimiliki, langkah pendekatan pengelolaan kawasan Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Lembongan berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan, dan jasa-jasa lingkungan yang ada berdasarkan karakteristik kesatuan ekologis secara terpadu untuk aktivitas yang ada di kedua pulau dan Pulau Seram sebagai pulau induk atau mainland di dekatnya. Hal ini dilakukan dengan suatu penataan ruang yang diatur berdasarkan fungsi kawasan untuk menjamin keutuhan ekosistem yang mengacu pada kesesuaian perairan dan daya dukung kawasan dengan melakukan pembagian zonasi. Dalam pemahaman perencanaan spasial, zonasi penggunaan lahan sering diartikan sebagai penataan guna lahan. Zonasi pada kawasan Pulau Nusa Manu dan Nusa Lembongan perlu dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya pada kawasan yang cukup tinggi dan beragam kepentingan, sehingga dapat mencegah konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan tersebut, khususnya mencegah pemanfaatan sumber daya yang berlebihan, bahkan dengan cara-cara yang destruktif. Sumber daya alam pada suatu kawasan tertentu akan lebih efektif dan efisien jika diarahkan secara tepat dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal suatu kawasan sesuai karakteristiknya. Pulau Nusa Manu dan Nusa Lembongan sebagai pulau kecil tidak berpenduduk yang memiliki sumber daya alam potensial di pesisir dan laut, serta jarak pulau yang relatif dekat dengan negeri Sawai, sehingga memberi dampak secara langsung terhadap pemanfaatan kedua pulau ini. Untuk itu, perlu dibuat suatu konsep pengelolaan ruang pada kawasan